Tapi memang pesan saya mungkin untuk pemain-pemain usia muda, ya, baik itu yang ada di dalam negeri, carilah klub yang bisa untuk bermain. Jangan cari klub karena populernya klub tersebut, tapi nggak pernah main gitu. Begitu saya ditunjuk sebagai direktur teknik, sebagai manusia biasa, saya juga harus berpikir, sanggup enggak saya menduduki jabatan itu. Dan saya menyadari sendiri, enggak gampang, tapi tidak ada yang enggak bisa kalau kita satu punya kemauan, yang kedua kita mau belajar. Dan saya sepakat waktu itu dan berdiskusi dengan FIFA juga, apa sih sebenarnya yang harus kita perbaiki di sepak bola Indonesia. Tahu tuh kita di Indonesia. Dan alhamdulillah saya punya pengalaman 10 tahun melakoni membangun tim nasional dari usia 16 sampai usia 23. Dan saya sudah mengikuti event-event mulai dari tingkat Asia Tenggara, Asia dan dunia waktu itu di Toulon Turnamen. Dan saya tahu persis ukuran baju kita. Kemampuan kita itu sampai di mana sih gitu. Terus penyakit sepak bola kita itu apa sih yang harus diobati gitu. Oleh sebab itu saya simpulkan di bawah departemen saya, tentu saya perlu merekrut orang-orang yang benar-benar punya kompetensi dan punya kapasitas sesuai yang diamanatkan oleh FIFA, yaitu lisensi dan kemampuan dia. Ada 6 bidang yang saya tangani. Pertama yaitu kepelatihan, dipimpin oleh Yayan Kemenak. Dia juga APRO, dan saya pikir pas saya bersyukur 2 tahun ini sangat terbantu. Yang kedua, youth development. Youth development Mundari Karya. Dia juga banyak bergerak di pembinaan usia muda dan paham. Jadi tidak semena-mena, misalnya banyak penggiat-penggiat sepak bola usia muda itu bisa menduduki posisi tersebut. Yang ketiga, sepak bola wanita. Kita punya Bu Papat, legend sepak bola wanita saya pikir, dan beliau juga pernah jadi Exco PSSI, dan saya pikir juga cocok untuk posisi itu, dan alhamdulillah berjalan. Dan yang keempat, grassroots, ya kan? Grassroots ini sangat penting. Ada Aldi di situ karena hampir 20 kali kegiatan grassroots saya dengan sponsor waktu itu mendampingi saya ke beberapa daerah. Dan terakhir ada lagi tim nasional. Ini jadi tim nasional memang betul-betul menjadi ujung dari segalanya kegiatan. Dan juga saya meminta satu tambahan bidang, yaitu pengembangan Asprof dari sisi teknis. Jadi programnya adalah, dan alhamdulillah kemarin FIFA sudah menjadi narasumber, saya ingin 34 Asprof itu punya direktur teknik. Dan dalam kongres nanti di bulan Mei, itu akan kita tempatkan. Jadi 34 Asprof itu ada 34 direktur teknik yang menjadi perpanjangan tangan teknis atau perpanjangan tangan direktur teknik di daerah. Dan kita sudah ada contohnya, pilot proyeknya, Asprof yang punya direktur teknik, kegiatan-kegiatan teknis itu nyambung gitu. Jadi ada 6 bidang itu. Nah, khusus tim nasional, apa yang ditekankan oleh Ketua Umum? Satu, pengelolaannya. Pengelolaan dalam arti kata semua roadmap, semua rancangan-rancangan program yang dibuat oleh para pelatih, saya harus mendiskusikan itu
dan harus menjalankan itu dengan supporting, baik itu supporting terhadap berjalannya roadmap itu. Yang kedua juga mendiskusikan dengan kesekjenan terhadap supporting pembiayaan dan pendanaan. Dan alhamdulillah saya merasakan 11 tahun di tim nasional, saya bukan memuji ya yang sekarang, ini pengelolaan yang sangat terbaik. Kemanapun TC kita bisa laksanakan, dan masalah-masalah administrasi juga bisa kita handle dengan baik. Tidak ada lagi ya masalah-masalah uang saku yang terlambat dan lain sebagainya. Dan itu memang ditekankan oleh Ketua Umum bahwa tim nasional ini harus terkelola dengan baik. Nah, mengenai prestasi tadi yang disampaikan, tentu memang saya memahami sekali keinginan masyarakat untuk bisa medali emas SEA Games tahun ini. Dan itu sangat realistis saya pikir. Dan saya sebagai orang yang membantu untuk suksesnya pelatih menuju ke target tersebut, saya pikir program persiapan-persiapan kita udah support. Tetapi kan memang teman-teman mungkin saya dengar juga di luar kok persiapannya pendek. Yang namanya persiapan tim nasional itu memang tidak ada lagi TC jangka panjang. Karena apa? Kita sebenarnya tidak pendek, kan sudah hampir 6 bulan mereka berkompetisi di kompetisi. Dan rata-rata usia 23 adalah pemain-pemain yang sudah bermain di klub. Jadi persiapan kita bukan pendek. Problemnya, apakah kualitas kompetisi berjalan sesuai dengan yang kita inginkan, tetapi mereka secara rutin, mereka berlatih, mereka bertanding, dan itu sebenarnya yang diharapkan oleh tim nasional. Dan kita memberikan keleluasaan kepada Kusin memilih para pemain, ya, memilih para pemain. Memang di awal-awal kedatangan Kusin tentu banyak kontribusi dari kita PSSI memberikan data-data pemain. Jadi jangan masyarakat juga jangan salah sangka kenapa kok pemain direkomendasikan oleh Departemen Tekniknya PSSI. Di seluruh dunia, rekomendasi pemain itu ya dari Departemen Teknik PSSI. Kecuali Departemen Bisnis merekomendasikan memang itu tidak boleh. Ya, tapi kalau rekomendasi dari Departemen Teknik, ya itu hal yang wajar. Dan sekarang karena Kusin sudah 2 tahun di Indonesia, sudah banyak tahu tentang para pemain, dan kita juga menyiapkan kompetisi untuk dilihat, dan semua pemain-pemain kita serahkan pemilihan, pencoretan kepada pelatih. Baik itu pelatih senior, U23, U19, Bima Sakti sebagai pelatih U16, Rudi Eka sebagai tim putri, kita serahkan sepenuhnya ke dia. Kenapa? Karena nanti pertanggungjawaban teknisnya terhadap pengelolaan tim, mulai dari program TC, hasil dari event-event dia ikuti, pasti nanti akan dia pertanggungjawabkan ke PSSI untuk kita minta pertanggungjawaban. Iya, sebenarnya pertanyaannya bukan kenapa sulit mengalahkan Thailand. Sebenarnya di sepak bola itu juga ada momentum. Ada momentum dan kita bersyukur. Coba dilihat skuad yang kita tampil di AFF. Saya pikir para senior-senior di pemain juga bersyukur ada generasi baru yang saya pikir sangat menjanjikan. Dan saya yang pernah juga mendapat apresiasi bahwa ini adalah generasi emas macam-macam, tapi nggak terjaga. Oleh sebab itu, generasi yang sekarang yang dibangun, yang kita bangun ini, dan lewat kepelatihan Kusin ini, benar-benar Ketua Umum PSSI akan konsisten untuk menjaga tim ini secara kontinu, karena memang membangun skuad yang kuat itu nggak bisa satu event ke satu event gitu. Kembali lagi ke
SEA Games. Dan saya orang yang optimis untuk lolos di grup. Saya pikir kita akan bisa melakukan itu karena saya punya pengalaman di SEA Games tahun 2019. Di grup saya waktu itu ada Vietnam, ada Thailand, ada Singapura, ada Laos, dan ada Brunei. Jadi ada 3 tim yang waktu itu luar biasa. Dan malahan teman-teman kalau nggak juga masyarakat agak pesimis kita bisa lolos waktu itu karena dianggap grup neraka lah dan lain sebagainya. Tapi saya bisa melewati itu dengan baik. Dan saya yakin nanti kita juga akan melewati dengan baik lah. Mudah-mudahan ya. Apalagi mulai 4 hari yang lalu kita sudah fokus latihan untuk menghadapi SEA Games, dan saya bersyukur dan terima kasih kerja keras yang dilakukan oleh Coach Sin dan teman-teman. Dan saya melihat langsung ya apa yang dilakukan. Dan tentu kembali lagi sepak bola itu momentum, pertandingan itu momentum, dan kadang-kadang tim bermain bagus pun kadang-kadang bisa tidak menghasilkan hasil yang maksimal. Tapi secara keseluruhan saya sangat optimis untuk menghadapi SEA Games yang akan datang. Jadi karena kita sangat menyadari tim nasional yang ada sekarang adalah tim nasional yang tidak melalui AFF, ya, tidak melalui seperti tim nasional yang kelahiran 2001 yang lalu, yang batal Piala Dunianya. Itu adalah anak-anak yang dilatih oleh Coach Fahri, Coach Bima, yang sudah melakoni event AFF dan kualifikasi AFC, malahan dia lolos 16 besar. Tetapi kekurangannya tim yang sekarang, memang dipilih langsung oleh Coach Sin, tetapi event itu kurang. Jam bertandingnya kurang. Dengan pertimbangan itulah kami dengan Coach Sin bersepakat, kita harus banyak mengirim mereka bermain dengan pemain-pemain yang levelnya bagus. Nah, Thailand turnamen itu saya pernah juga mengikuti, dan itu menjadi ajang yang sangat baik untuk kita beruji coba, minimal 3 kali uji coba. Ya, besok ini 3 kali coba dengan tim yang saya pikir cukup memberikan pembelajaran yang sangat baik untuk tim ini. Dan malahan saya sudah minta ke hubungan luar negeri PSSI untuk berkomunikasi ke grup B dan C yang kemungkinan dia itu nggak lolos nanti, dan mau beruji coba dengan kita 1 kali 2 kali setelah turnamen nanti. Nah, kalau itu bisa, tentu akan menambah lagi jam terbang para pemain. Karena memang itu yang dibutuhkan dari hasil diskusi kita, bahwa tim ini terbangun dengan background yang berbeda dengan tim nasional U19 yang kemarin, yang sudah melalui berapa event yang ada di Asia Tenggara dan Asia juga, AFC waktu itu. Jadi saya mau menyampaikan, karena ini perlu juga informasinya didapat oleh masyarakat, bahwa di kontrak itu kita sudah sepakat memang PSSI bahwa Coach Sin itu adalah pelatih yang menangani tim senior U23 kalau memang ada kegiatan U23 dan U19. Memang kita kesulitan untuk membagi waktu karena ada event-event yang sebenarnya kalendernya bisa teratur, tapi karena ada pandemi, ada kalender-kalender yang ditunda atau digeser pelaksananya yang akhirnya bentrok. Khusus untuk yang Thailand ini bukan kesalahan dari kalender yang kita sudah buat, yang kita sudah antisipasi. Tapi itu tadi karena memang kita menganggap penting pertandingan-pertandingan luar negeri resmi untuk hal supaya para pemain bisa mendapatkan jam pertandingan yang kompetitif, makanya Thailand turnamen kita ambil, dan kemarin kita sudah putuskan
bahwa pelatih tim nasional U16 Bima Sakti dan teman-teman plus pelatih yang diutus oleh Coach Shin 1 orang menangani tim nasional U19 untuk event turnamen ini nanti yang mulai TC di tanggal 15 dan berangkat nanti ke Toulon tanggal 26 untuk mengikuti turnamen tersebut yang dimulai tanggal 29. Pertama saya masuk ke Departemen Teknik, yang saya garansi pertama itu mengenai filosofi sepak bola Indonesia, yaitu Finlandia. Dan saya bersyukur kepada Mas Danur dan Mas Mundari Karya yang mungkin menjadi awal waktu itu membangun filosofi sepak bola Indonesia, yaitu Finlandia. Dan saya pastikan kita akan melanjutkan program itu. Tapi yang namanya filosofi tentu ada kurikulum. Kurikulum itu pasti akan berkembang setiap tahun. Oleh sebab itu, alhamdulillah, harusnya tahun kemarin itu akan ada upgrade Finlandia, dan karena nggak bisa melaksanakan program ya dan memang apa yang saya temuin situasi sama mungkin dengan bidang-bidang lain ya, atau profesi lain, karena pandemi ini memang mengganggu program kita. Tapi alhamdulillah waktu dekat kita akan upgrade Finlandia. Setelah kita upgrade Finlandia, kita akan sosialisasikan secara massal lewat kemarin, termasuk ada program FIFA for School yang sudah akan kita laksanakan dengan Kemendikbud, dan juga event-event kayak Finlandia akan kita sosialisasikan dengan dengan event-event Suratin yang mulai dari daerah nanti. Dan saya pikir Finlandia akan menjadi filosofi sepak bola Indonesia dan tidak mungkin akan kita hilangkan, dan sudah menjadi komitmen dari Ketua Umum, dan itu harus kita sosialisasikan nanti. Prinsipnya satu, harus kualitas. Jadi kalau pemain berkualitas, dia bermain di luar negeri tentu akan diterima, baik itu oleh klub itu sendiri, termasuk di sana akan dia dapat jam-jam terbang dalam bermain. Makanya juga saya pikir tidak semua pemain ya harus main di luar. Tetapi begini, saya melihatnya dari sisi lain. Mungkin dari jam terbang bermain dia tidak dapat, memang penting memilih klub yang benar-benar bisa memberikan pencerahan, pengalaman, contoh minimal mereka begitu dia bermain di klub luar, tentu gaya hidup, lifestyle dia bisa mengikuti pemain-pemain profesional yang ada di Eropa. Dan tentu memang apa yang disampaikan tadi, klub yang dituju itu memang harus benar-benar kita keinginannya untuk apa? Untuk belajar kah? Untuk benar-benar bisa mendapat jam bermain kah? Atau apa gitu. Dan saya pikir bahasanya bukan salah memilih klub. Mungkin aja saya tahu persis anak-anak muda, karena saya melakoni dan menangani anak-anak muda selama ini. Itu kan masa-masa yang betul-betul dia itu masih labil gitu. Kalau dia memang misalnya bermain di luar negeri, terus dia masuk dengan lingkungan baru, adaptasinya salah, pasti akan berpengaruh dengan prestasi. Gitu. Ya kan? Pasti akan berpengaruh prestasi. Nah, disinilah pentingnya pendamping. Pendamping di dunia profesional yaitu manajemennya dia atau agensinya dia yang memberi pengawalan terhadap para pemain. Kan tidak mungkin PSSI yang mengawal di situ. Karena PSSI terus terang nggak punya pemain. Kan? Ya kan? Jadi memang kita minta pendamping-pendamping mereka yang ada di. Kalau memang tidak cocok,
di klub tersebut, ya cari klub lain gitu. Tapi memang pesan saya mungkin untuk pemain-pemain usia muda, ya, baik itu yang ada di dalam negeri, carilah klub yang bisa untuk bermain. Jangan cari klub karena populernya klub tersebut, tapi nggak pernah main gitu. Nggak pernah dapat jam-jam untuk bermain yang kompetitif. Jadi itu saya pikir keinginan saya untuk para pemain muda. Baik itu yang di dalam negeri, baik itu yang di luar negeri.